Selamat pagi semuanya. Silakan salah satu menyiapkan. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, hari ini ya di siang hari yang lumayan cerah ini dan berbahagia semua ya. Bahagia nggak ini? Bahagia. Oke, di siang hari yang cerah dan bahagia ini nanti kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita ya, yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Hari ini nanti kita melanjutkan praktikum. Ya. Nah, sebelum melanjutkan praktikum ya, jadi topik materi dan bahasan kita pada siang hari ini adalah ini. Pengenalan Python dan pengantar kecerdasan artifisial. Ada yang tahu apa itu Python? Tidak. Nah, Python apa? Python adalah ular. Ya, jadi Python itu adalah ular. Jadi Python ular piton. Tahu ya ular piton ya? Nah, ya, jadi Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang terinspirasi dari ular. Ya, jadi terinspirasi dari ular. Nah, dan kecerdasan artifisial. Ada yang sudah pernah dengar apa itu kecerdasan artifisial? Belum? Pernah pakai ChatGPT? Pernah pakai Gemini? Pernah pakai Meta? Berarti tahu apa itu artifisial? Kecerdasan artifisial? Ya, jadi kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Ya, aplikasi yang sering kita gunakan yang basisnya kecerdasan buatan yaitu ada ChatGPT, Gemini, Meta AI, apa lagi ya? Cici, Claude, Koko ada Koko. Gak tahu. Grok, pernah dengar Grok enggak? Pernah Grok ya di X dan lain sebagainya. Ada banyak sekali macam kecerdasan buatan, tapi di antara banyaknya kecerdasan buatan itu banyak di antara mereka basis pembuatan bahasa pemrogramannya pakainya adalah Python. Ya, jadi kita hari ini akan belajar fokusnya kepada Python. Ya. Nah, Python sendiri itu apa sih? Ya. Python itu apa sih ya? Python. Nah, konsep pemrograman tadi sudah tak jelaskan ya. Python adalah Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, sederhana, sangat berguna, banyak digunakan untuk membuat aplikasi, menganalisa data, mengembangkan web dan juga kecerdasan artifisial. Ya, jadi Python itu hebatnya di situ. Dia bisa dipakai untuk mengembangkan kecerdasan artifisial. Ya, Python populer karena memiliki sintak atau penulisan kode yang mirip bahasa manusia, sehingga cocok untuk pemula maupun profesional. Contoh nih, ya, kita mau membuat aplikasi, ya, yang bisa menyortir nilai. Ya, bahasanya ya tinggal sortir nilai A sampai A. Oh, jadi Python itu enaknya seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sintak dan tipe data. Jadi Python itu punya sintak dan tipe data sederhana. Ya, contoh ini sintaknya ada print. Ya, yang namanya print berarti mencetak, ya, mengeluarkan data. Jadi kalau ditulis print halo dunia, nanti akan keluar halo dunia. Ya, kalau ditulis print saya kelas 10 DJKT 3 akan keluar kelas 10 DJKT 3 gitu. Terus ada input ya. Ada input masukkan nama. Ya, berarti dia untuk memasukkan nama, untuk input. Terus ada type 1 2 3. Ya, type itu tipenya. Terus ada tipe data. Tipe data di Python ya. Jadi kalau bahasa pemrograman ya, kalau di coding bahasa pemrograman itu kita tidak bisa semata-mata hanya menggunakan data. Tapi harus tahu tipe datanya apa. Contoh nih, ada tipe data INT. Ya, INT. Jadi itu tipe data untuk bilangan bulat. Ya, contohnya 5. Ada tipe data float.
untuk bilangan desimal. Contoh 3,14 itu pakai float. Terus ada tipe data STR untuk teks atau string. Contoh halo itu pakai string. Ya, terus ada tipe data bool, nilai benar atau salah, true atau false. Contoh nih, ya. Kalau saya punya data nama saya, Niam, masuknya tipe datanya apa? Kalau kita masukkan ke tipe data INT, INT itu bilangan bulat. Boleh enggak? Tidak boleh. Kalau kita masukkan ke float, bilangan desimal, tidak boleh. Kalau kita masukkan STR, boleh. Karena karena nama saya tadi Niam gitu ya. Ya, untuk teks atau string. Misal pakai nama kelas kalian 10 TJKT 3. Pakai apa? Pakainya apa? 10 TJKT 3. Apakah pakai INT bisa? 10 TJKT 3, ada TJKT nih. Apakah pakai INT bisa? Tidak. Pakai float? Tidak. Pakai STR? Bisa. Berarti pakainya STR. Kalau saya punya data nilai kalian, misal hari ini nilainya 90 gitu misal. Pakainya tipe datanya apa? Float apa INT? Kenapa INT? Karena bilangan bulat. Kecuali nilainya hari ini adalah 80,5, pakainya float. Gitu ya. Itu tipe data. Terus ada variabel dan operator, ya. Pernah belajar operator? Harusnya pernah. Operator yang kalian tahu apa? Operator? Pengendali sistem. Ya boleh, operator itu pengendali sistem. Oke. Ya. Nah, di sini ada variabel dan operator, ya. Variabel itu tipe data tadi. Oke, udah oke. Terus operator itu apa? Operator itu yang mengendalikan alurnya program. Contoh operator yang paling sederhana sama dengan, ya, yang paling sering digunakan sama dengan itu adalah operator, ya. Terus ada operator aritmatika, ada kali, tambah, kurang, bagi dan lain sebagainya. Itu contoh operator yang ada di pemrograman, gitu ya. Kita lanjutkan materinya. Nah, logika dasar dalam pemrograman Python. Jadi kalau di Python itu ada logika dasar, ya. Logika yang paling sering dipakai untuk pemrograman itu adalah logika if then. Ya, di situ ada if ya. If sama elif ya. If sama dengan bla 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 bla. Nah, logika if ini paling sering digunakan untuk logika algoritma di pemrograman. Gitu ya, bersyarat. Nah, contohnya if umur lebih dari sama dengan 17, print boleh buat KTP. Ini contohnya. Ya. Terus else if ya, elif umur lebih dari 13, print remaja. Selain itu anak-anak. Ya, ini logika dasarnya. Sembari ini supaya kita tidak ngantuk ya, kita praktikum ya. Ya. Kita praktikum. Saya contohkan dari sini, nanti kalian bisa mengikuti di komputer kalian. Oke? Saya contohkan dulu, setelah itu coba mengikuti. Oke ya. Oke, untuk praktikum hari ini ya. Sebentar. Tadi masih saya itu soalnya internetnya. Nah, sekarang udah ada internetnya. Untuk praktikum hari ini kita pakai aplikasi namanya Google Colab. Ya, kalian bisa ketik di browser, bisa Google Chrome ataupun Microsoft Edge gitu ya. Google Colab. Nah,
Bisa Google Chrome ataupun Edge atau yang lainnya ya. Google Colab. Oke, dibuka aja Google Colab. Mati lagi. Iya, pakai komputer sini aja loh. Ya, kuning. Bentuknya seperti ini. Ini Google Colab. Nih, Google Colab. Colab, Google Colab. Masa tidak ada sinyal? Nah, nanti kalau sudah dibuka Google Colab, ya bentuknya Google Colab seperti ini. Ya, open Colab, langsung open Colab aja. Langsung open saja. Nah, kalau sudah nanti buat project baru, caranya file new notebook in Drive. Ya, login aja. Kayaknya nggak login bisa, Mas. Bisa nggak login bisa. Nih, file new notebook in Drive. Nah, new notebook in Drive. Oke. Kalau di close bisa nggak tanpa sync in? Nggak bisa ya? Iya toh? Ya. Coba ini caranya supaya nggak usah login ya. Caranya langsung gini aja. Jadi dari Google Collabs ini ya langsung kita klik code ya. Di sini code. Nah, yang tadi langsung klik code. Nah, di sini bisa mulai coding. Contoh kita mau print gimana tadi sintaknya ya? Ya nggak apa-apa, malah lebih bagus. Nggak apa-apa. Print ini ya, print halo dunia. Ini ya. Print halo dunia. Contoh di Google Colab, print halo dunia. Ketika di run ya dengan pencet tombol ini ya, nanti di bawahnya harusnya keluar print halo dunia. Mana ini? Oh, ini ya, halo dunia. Ya. Klik kode. Di bawahnya agak lama memang. Contoh saya akan ngasih contoh yang sintak yang lumayan banyak tadi mana ya? Nah ini umur ini ya. Nih. Oke sebenarnya. Oke, nih. Nih, ketika dijalankan, nah, kalau umurnya sama dengan 13, nah, remaja. Ini ya, ketika kalian saya jalankan, ketika umurnya 2 tahun, anak-anak. Ketika umurnya saya jadikan 18, misal. Nah, boleh buat KTP. Ya, sembari saya mencoba di komputer, sembari saya pandu. Mana? 18. Ya. Ini diklik Google Collabs yang ini. Jangan nanti langsung starting aja. Nah, ini dibatalkan aja. Batal, terus kode. Nah, nanti bisa mulai ngetik kodenya di sini. Nah, kayak gitu boleh. Umur 18, bla 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 bla.
Ini loh, kode, klik kode. Udah, Pak. Nah, ini di sini berarti. Nah, nulis itunya umur sama dengan 18. Sama itu. Ya, coba kita buat itu aja. Ini kode. Gantian dong, satu-satu dong. Nah, langsung ditulis itu loh. Ya, di situ betul. Terus apa? Di itu loh. Umur sama dengan 18. If bla 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 bla. Ini enggak bisa ini. Loh, kok bisa? Apa kabelnya kurang kenceng? Coba dikencengin, coba kabelnya. Bisa nggak? Oh, udah ada ini internetnya. Karena memang kurang kenceng. Ini loh, ini tuh nggak boleh nyambung terus, Mbak. Ininya nggak boleh nyambung terus. Kabel internet. Ini ya, kalau dikeluarkan gini, loh ini kabelnya malah nggak ada. Loh, harusnya ya ono, Mas. Kok iso nggak ono? Umur sama dengan 18. Bawahnya, if umur lebih dari sama dengan 17. L if kurang gede ya, nggak gede kayak mana? Iya, saya besarkan lagi supaya lebih jelas. Iya, nggak apa-apa. Enter gitu. Besarnya kayak gini. Boleh, di sini boleh, di sini boleh. Ya kayak umur di sini. Enggak, iki di sini aja jadi satu langsung enter gitu. Itu harus spasi kayak gitu juga, Pak. Iya, sama. Beda. Di situ pakainya titik 2. Ini pakainya titik 2. Tinggal diketik aja. Ini loh di sini, halo dunia. Terus ini Bu coba bisa kan? Print halo dunia. Ini ketika Bu klik. Oh, enggak bisa ya. You must log in. Kayak bisa enggak login ya? Ini kok, kita juga mau pulang kan. Selesaikan aja. Gimana? Yang apel itu loh, Pak. Ya, nanti tak ambil ya. Cuma yang udah disimpan tadi aja. Tak ini jebunan, Pak. Enggak usah. Bisa gitu kok. Paling macet sebentar aja. Aman enggak itu? Ya, enggak nganu aja. Oke, karena waktu kita yang mepet, halo, karena waktu kita yang mepet ya, saya tambahkan sedikit saja bahwa ngoding itu di zaman yang serba mudah sekarang itu tidak sesusah itu. Jadi ngoding itu juga sekarang itu kita bisa dibantu dengan AI. Apalagi kalau kita pakainya, contohnya ini kan kita pakai Google Colab, ya. Sementara Google sendiri itu juga punya AI. AI-nya Google namanya Gemini. Nah, kita bisa dibantu oleh Gemini. Contoh. Di sini di codingan saya yang awal ini saya pengen dibuatkan aplikasi penghitung nilai rata-rata gitu ya. Nah,
nanti tinggal prompting aja di sini. Buatkan saya penghitung aplikasi, penghitung nilai rata-rata ini ya dari matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kita prompting saja seperti ini. Nah, kita jalankan, biarkan AI-nya bekerja. Nanti otomatis dia akan membuatkan aplikasi untuk kita. Ya, kita tunggu dulu contohnya. Nah, tinggal jawabannya tentu saya akan tinggal accept saja. Nah, otomatis sudah selesai. Fungsi nilai menghitung rata-rata ada bla 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 bla. Nah, tinggal kita jalankan. Run. Otomatis dia akan jalan. Mana ini jalannya? Nah, biasanya untuk pertama kali dia itu memang agak lemot ini ya. Asalkan ada tulisannya executing, ini berarti dia baru jalan. Nah, ini. Di bawah ini ya. Masukkan nilai matematika. Misal nilai matematika saya 75. Ya. Terus nilai bahasa saya 90. Nilai bahasa Inggris saya 90 juga. Nah, keluarlah rata-rata. Nilai rata-rata Anda adalah 85,00. Mudah sekali tanpa perlu berpikir aplikasi sudah dibuatkan. Dengan bantuan AI. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Silahkan salah satu memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Silakan bisa mulai keluar.